Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatullah wa salamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat dan saudara-saudara penggemar serta pemirsa TVNU Sukoharjo yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini saya bisa bersilaturahmi dengan pemirsa semua di acara atau segmen acara Manis Malam Nisa seputar fikih wanita dan isi hatinya. Sahabat-sahabat pemirsa TVNU yang saya cintai, pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang tentang perkawinan anak dan madaratnya. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dan memiliki persamaan pengertian dalam wacana ini, perkawinan anak. Sering disebut juga dalam literatur Kementerian Agama itu adalah perkawinan di bawah umur. Begitu juga dalam literatur Pengadilan Agama, pernikahan di bawah umur. Dalam istilah yang populis, pernikahan dini atau pernikahan di usia muda, anak muda. Nah, di sini kita memilih istilah perkawinan anak, maksudnya adalah perkawinan yang dilaksanakan pada usia masih anak-anak begitu ya. Dan memang ini tidak populer ya. Yang lebih populer itu kan pernikahan dini atau nikah muda gitu ya. Sekarang sedang dijadikan trending topik ya, nikah muda begitu. Terlepas dari pro dan kontra, pada kesempatan ini kita akan sedikit mengupas tentang apa itu perkawinan muda dan dampak negatifnya, atau dalam bahasa agama, bahasa fikihnya adalah madaratnya gitu. Karena memang nikah muda ini atau perkawinan muda ini masih menjadi fenomena yang hidup di lingkungan masyarakat Indonesia gitu. Untuk tidak mengatakan berkembang terus begitu ya, tapi hidup. Artinya hidup itu berarti masih ada begitu, masih ada dan terjadi gitu. Ya, hal ini memang ada beberapa faktor yang memicu ya terjadinya perkawinan dini. Di antaranya adalah faktor ekonomi dan faktor sosial budaya. Biasanya faktor ekonomi karena tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, sementara faktor sosial budaya ini banyak hal yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini, apalagi di era globalisasi seperti saat ini ya. Jadi pergaulan antar masyarakat itu sudah begitu terbuka luas tanpa satir ya, tanpa sekat-sekat yang ini menyumbang ya sedikit banyak menyumbang terjadinya pernikahan muda ya. Di samping itu ya, akhir-akhir ini karena kita mengamati kultur masyarakat juga sudah lebih terbuka, bisa jadi juga lebih permisif ya, terhadap norma-norma sosial yang sudah semakin longgar. Nah, ini juga menjadi salah satu faktornya. Dan dalam hal ini juga ada yang mengkaitkan dengan pemahaman norma-norma agama. Norma-norma agama yang dipahami oleh masyarakat. Nah, dengan fenomena yang demikian ya, artinya pernikahan dini, pernikahan di usia muda ini masih cukup ya, masih cukup banyak terjadi
di lingkungan kita di negara Indonesia ini khususnya, ini bincang-bincang kami di Komisi PRK, Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga di Provinsi Jawa Tengah ini, ternyata di beberapa kabupaten juga fenomena kawin muda ini cukup banyak gitu, sehingga ini membutuhkan kepedulian ya, membutuhkan perhatian serius dari semua komponen masyarakat. Walaupun negara sudah membentuk atau sudah melahirkan, sudah mengeluarkan pranata-pranata baik hukum maupun sosial, budaya untuk mengurangi, untuk menata bagaimana pernikahan itu bisa berjalan dengan baik melalui berbagai ketentuan atau pranata hukumnya, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kemudian kompilasi hukum Islam yang itu merupakan istihad ya, hasil istihad para ulama Indonesia untuk memberikan tuntunan bagaimana melaksanakan pernikahan yang baik sesuai dengan ajaran Islam, itu sudah dilakukan. Begitu pula upaya-upaya ikhtiar dari pemerintah melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang dalam hal ini Kemenak, kemudian Pemkab melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaknya, ada ikhtiar-ikhtiar untuk memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada para remaja agar dapat melakukan pernikahan yang maslahah. Sahabat TVNU Sukoharjo yang saya cintai dan saya banggakan, hari-hari ini ya, kita banyak diperlihatkan meme ataupun informasi tentang pernikahan muda, bahkan pernikahan di usia anak ya. Bagaimana tentang hal itu ya. Kalau dalam konteks referensi disebutkan ada nikah shogir ya, dalam literatur fikih disebutkan nikah shogir, yang itu adalah kebalikan dari nikah kabir, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan pada usia yang masih belia, pada usia yang masih muda ya. Memang benar dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW menikahi Sayyidatina Aisyah, itu Aisyah pada usia 6 tahun dan kemudian berkumpul pada usia 9 tahun. Tapi rasanya kalau itu jadikan pedoman satu-satunya untuk ya, melakukan ya, pernikahan anak, itu saya kira kurang pas, karena itu tentu spesial ya, khusus untuk Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, dan pernikahan itu pasti atas ilham dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sebenarnya riwayat yang ini tidak populer, tapi secara historis ya, itu juga menyebutkan kalau dihitung-hitung ini usia Sayyidatina Aisyah ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW itu di usia 18 tahun. Ya, ini nanti memang perlu dicek literaturnya. Namun dalam hal ini ya, batasan usia nikah itu menjadi urusan dunia. Artinya apa?
menjadi urusan sosial karena akan berimpak pada hal-hal yang bersifat sosial biologis. Oleh karenanya, batasan usia nikah ini kemudian diatur oleh masing-masing negara, termasuk di negara Indonesia. Kalau dalam literatur fikih disebutkan bahwa salah satu syarat pernikahan itu adalah akil balik. Ini dalam kitab fikih disebutkan demikian. Apa itu akil? Akil adalah berakal ya, secara bahasa. Namun dalam konteks syarat ini adalah kematangan berpikir. Kematangan berpikir. Sedangkan balik itu adalah batasan usia tertentu. Ya. Kalau perempuan itu sudah mengalami haid dan kalau laki-laki sudah mengalami ihtilam atau mimpi basah. Ini yang masyhur di dalam literatur fikih. Ya. Tentu ya, hal ini bukan tanpa makna ya. Para ulama fikih menentukan balik itu setelah perempuan mengalami haid dan laki-laki mengalami ihtilam, itu tentu ada pelajaran di balik itu. Nah, kemudian ini juga menjadi landasan di dalam menentukan batas usia nikah. Di negara kita, di Indonesia, batas usia nikah ini diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan. Undang-Undang nomor 1 tahun 74 yang diamandemen dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Jadi, kalau sebelumnya ya, itu batas usia nikah bagi perempuan itu 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Namun, ya, setelah diamandemen, maka batas usia nikah itu di usia 19 tahun. Perempuan maupun laki-laki sama. Hal ini dengan pertimbangan adalah untuk menjaga hak-hak perempuan supaya tidak ada diskriminasi terhadap anak perempuan, supaya melindungi hak-hak perempuan. Dan ini selaras dengan yang termaktub dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang diamandemen menjadi dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, bahwa yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun ya, termasuk yang berada dalam kandungan. Nah, inilah kemudian menjadi dasar batas usia nikah itu di usia 19 tahun, artinya sudah di atasnya 18, sudah di usia tidak anak-anak lagi, tapi dianggap sudah pada usia dewasa, sudah mengalami atau sudah mencapai kematangan pikir, kematangan biologis maupun kematangan psikologis, sehingga secara mental, spiritual, secara fisik, psikologis sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mengarungi kehidupan keluarga ya, untuk mencapai kemaslahatan dan ketahanan keluarga sebagaimana tujuan utama dari dilangsungkannya keluarga, yaitu dilangsungkannya pernikahan, yaitu mewujudkan keluarga yang dilingkupi ya, dengan sakinah, mawaddah, warahmah, begitu. Ya. Ya, jika ya, terjadi pernikahan di usia anak ya, atau pernikahan anak tadi, maka ini akan berdampak yang negatif, akan memberikan madorot ya, bagi anak tersebut maupun keluarga yang nanti terbentuk dari pernikahan ini. Karena ya, pernikahan pada usia anak ini ya, akan berakibat negatif bagi tumbuh kembang anak dan
tentu akan menyebabkan ya tidak terpenuhinya hak dasar anak. Ya. Apa sih hak dasar anak itu, sahabat? Ya, hak dasar anak itu hak sipil anak untuk mendapatkan legalitas pengakuan dari negara, kemudian hak kesehatan. Hak kesehatan termasuk di dalamnya adalah kesehatan reproduksi, hak pendidikan. Jadi untuk memperoleh pendidikan yang sebaik dan semaksimal mungkin, dan juga hak sosial anak. Ini adalah hak-hak dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dan tentu ini harus dipenuhi, harus kita lindungi. Salah satunya adalah menghindari pernikahan di usia anak. Itu sahabat-sahabat ya. Lah, memang persoalan yang terkait dengan nikah anak ini cukup kompleks ya, karena tadi faktor yang lingkungan itu beragam. Namun bagaimana kemudian kita meminimalisir atau kita mencegah pernikahan usia anak ini, atau kita preventif lah, usaha preventif gitu ya, ikhtiar untuk menghindari, ikhtiar untuk mengurangi terjadinya pernikahan usia anak ini, itu melalui pendidikan dalam keluarga. Bapak, Ibu, mari kita dampingi anak-anak. Kita jaga anak-anak, kita lindungi anak-anak kita supaya mereka mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian, mendapatkan pendidikan, sehingga mereka tumbuh kembang sebagaimana mestinya. Terfilter dari pengaruh-pengaruh negatif ya, globalisasi ini juga menjadi salah satu ikhtiar kita untuk mencegah pernikahan dini atau pernikahan anak itu, sehingga semua dampak negatif maupun kemadharatan yang menjadi dampak dari pernikahan dini bisa kita hindari dan bisa kita hilangkan. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, pada kesempatan manis malam ini, dan terima kasih serta mohon maaf. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TVNU Sukoharjo, santun dalam beragama dan berbudaya.